pandangan hidup. Iya. Sekali pandang hidup. Sekali pandang hidup. Karena ada 3 Mas ini Mas. Ada sentuhan hidup, pandangan hidup. Yang ketiga ini adalah perjuangan hidup. Iya. Ada lagi Pak. Apa, Pak? Sudah dipandang, sudah disentuh, sudah berjuang, kita hidup. Itu ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Pratiwi dimanapun Anda berada. Aduh, jadi belepotan nih Pak. Sehat-sehat selalu ya. Mudah-mudahan tetap berbahagia. Seperti biasa, kita sedang beragenda ngobrol asik. Kali ini saya ditemani teman-teman dari Kecamatan Kelabang ya. Di sini ada Pak Agus dan Mas Sofi. Mas Sofi. Nanti kita akan bahas tentang alat kontrasepsi ya kali ini ya. Oke Pak, alat kontrasepsi ya, bagaimana nanti pemilihannya, terus sebenarnya alat-alat itu apa. Jadi seperti biasa teman-teman pendengar yang kepingin bertanya atau memberikan tanggapan dan lain-lain nanti disiapkan, karena di segmen ketiga nanti kita akan buka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab di situ. Pak Agus sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat, semangat luar biasa. Semangat ya, Mas. Mas Sofi tadi dari mana nih? Kok jalannya satu-satu, apa tidak kompak atau gimana? Kebetulan tadi masih ke puskesmas Pak. Puskesmas. Iya. Atau orang ditinggal sama Pak Agus ini. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat Pak. Asli dari Kelabang? Saya aslinya Tapen Pak. Oh aslinya Tapen? Iya. Tapennya mana? Di masuk SMP 2 Tapen. Oh SMP 2 situ. Iya. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah Pak, sudah. Sudah ada putra putri? Alhamdulillah sudah 2. Sudah 2 ya? 2. Boleh minta 1? Berarti ini juga ya, sudah sebagai pengguna alat kontrasepsi juga. Karena pengalaman berarti kan Pak ya. Karena ngasih apa? Ngasih pengertian, ngasih sosialisasi di masyarakat. Kalau belum pengalaman kan katanya kurang afdol. Gimana gitu, kurang afdol gitu. Kata netizen kan gitu. Nggak kenal maka nggak sayang. Nggak kenal maka nggak sayang. Sama sih. Kita tetap prinsipnya di sini tidak menggurui, menggurui pendengar. Kita hanya berbagi cerita. Jadi mungkin nanti ada pendengar yang ketika ada pernyataan atau statement yang mungkin dirasa kurang tepat, ya monggo nanti pendengar kita kasih kesempatan untuk menanggapi atau menjelaskan. Oh ternyata itu nggak gini Mas, itu gini. Ya, tentunya dengan menanggapi secara sehat ya, jangan pakai dorong-dorongan ya. Karena sekarang lagi musim ya dorong-dorongan. Aduh, Pak Agus. Iya Mas. Putra putri sudah berapa Pak? Alhamdulillah sudah 2. Sudah 2 juga. Cowok semua. Cowok semua. Iya. Oh, kita sama Pak. Cowok semua. Kita sama. Berarti tidak ada kemungkinan kita jadi besan Pak ya. Cowok. Ya gimana memang dikasihnya seperti itu. Iya, disyukuri aja ya. Pak, alat kontrasepsi Bondowoso ini sebagai mirip-mirip ya dengan situasi saya dari Probolinggo. Mirip-mirip dengan situasi yang ada di Probolinggo Pak. Itu tingkat pernikahan di usia remajanya masih tinggi. Itu. Di Bondowoso ini saya rasa juga hampir sama situasinya. Jadi pernikahan itu karena mungkin kultur dan budayanya. Karena di sini kultur budaya Islam itu luar biasa. Probolinggo juga. Karena ada prinsip daripada nanti terperangkap atau terperosok ke zina, lebih baik dinikahkan saja. Itu gimana? Begini Mas, kalau terkait dengan PUP ya pendewasaan usia perkawinan, memang
tradisi, kultur itu memang sangat sulit untuk merubahnya. Akan tetapi kita selaku penyuluh selalu memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa pernikahan itu yang baik, yang bagus, yang ideal itu usia 21 tahun dan 25 tahun. 21 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki. Tentunya ini butuh perjuangan memang ya ketika Perjuangan tidak hanya berjuang saja, berjuang dan berdoa. Karena ini berkaitan dengan masyarakat, merubah karakter di dalam masyarakat. Itu sangat sulit sekali ya. Pola pikir yang kita hadapi ini pola pikir, Pak ya. Pola pikir. Kenapa seperti itu, Mas ya? Di masyarakat untuk mau diajak, Pak misalkan, memang menurut undang-undang perkawinan itu 19 tahun itu sudah boleh, iya, boleh nggak apa-apa, sudah tidak melanggar aturan negara. Tapi kami lebih baiknya dianjurkannya umur 21 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki. Karena apa? Di umur itu si cewek maupun si cowok itu sudah siap segalanya, baik dari fisiknya, ya, ekonominya, ya, psikologinya, dan lain-lainnya. Terutama kalau sudah bilang psikologi, kalau sudah bilang psikologi itu ada istilah anak melahirkan anak. Kemudian kita berusaha mengikis mengikis itu tadi, mengikis kebodohan melahirkan kebodohan. Betul. Itu jargon kita di Dinsos PKKP. Kita berusaha jangan sampai anak melahirkan anak. Kenapa seperti itu? Karena yang dinamakan anak-anak itu ya menurut Undang-Undang Perlindungan Anak itu 0 sampai 18 tahun. Jadi apabila anak-anak itu belum umur 21 tahun, dia umur 17, 16 dia menikah, bisa dikatakan dia kan anak-anak. Nah, terus dia hamil, melahirkan. Jadi nanti anak melahirkan anak. Itu yang pertama. Jangan sampai seperti itu. Kalau sudah terjadi seperti itu, Mas, maka pendidikan tidak akan berjalan kan? Biasanya sekolah tidak sekolah. Benar. Akhirnya apa? Kebodohan melahirkan kebodohan. Dan yang paling terakhir nomor 3, kalau sudah bodoh tidak bisa ikut bersaing di dalam masyarakat, akhirnya apa yang terjadi? Kemiskinan melahirkan kemiskinan. Itulah itu, Mas ya. Dan statement itu kadang-kadang kita berhadapan dengan, mohon maaf, mungkin ada salah satu tokoh yang makmur secara ekonomi. Kalau anak saya nikahkan, saya jamin 7 turunan tidak akan miskin. Kadang-kadang kita berhadapan dengan seperti itu. Gitu. Ya itulah karakter kita berapa tahun ya, dari dulu sampai sekarang. Tapi kita selaku penyuluh, kalau katanya orang Madura itu selalu bicara ini, selalu memberikan informasi kepada masyarakat. Gitu, ya. Karena apa? Sekeras-kerasnya batu, ibaratkan seperti itu, Mas. Benar. Sekeras-kerasnya batu, kalau kita memberikan penyuluhan terus sedikit demi sedikit, akhirnya batu itu akan bolong juga. Mungkin sama seperti itu. Dengan makanya lahir SOTH dan lain-lain. Terus SSK. Ya. Kalau dulu berbicara, kita kembali ke konteks ya, terkait dengan alat kontrasepsi. Ya, kalau dulu alat kontrasepsi, orang mau ikut alat kontrasepsi ini sangat sulit sekali. Bahkan tabu, Pak, kalau dulu. Iya, bahkan harus dipaksa. Dulu dipaksa. Ayo ikut alat kontrasepsi. Enggak pak, dipaksa. Sampai turun ke lapangan. Saya tidak ada ya mendengar ceritanya itu ya. Sampai di lapangan itu melibatkan Pak Kuramil, Pak Polisi, Bu Bidan, sama penyuluh KB. Ya, memang saya kira harus seperti itu. Harus dipaksa dulu. Baru kita sekarang menikmatinya. Padahal kalau dipaksa itu kan korelasinya nggak enak. Iya, kalau dulu kan, kalau sekarang kita memaksa tidak boleh, Mas. Melanggar
HAM namanya. Benar. Hak asasi manusia. Kalau dulu dipaksa, nah akhirnya sekarang masyarakat sudah paham, sudah mengerti. Oh itu alat kontrasepsi. Saya pingin ikut alat kontrasepsi MKJP misalkan, non MKJP, karena alat kontrasepsi ini sampai saat ini ada 8. Ada 8. Iya, termasuk MOW, MOP, IUD, implan, kondom, pil, dan suntik. Gitu ya. Terus yang terakhir kontrasepsi alami nih, alami. Nah ini menarik nih. Iya. Kontrasepsi alami itu yang gimana? Kontrasepsi alami itu untuk di desa biasanya dengan jamu biasanya. Oh jamu. Atau sistem kalender Terus itu masuk? sistem kalender. Kalau katanya ilmu kesehatan, coitus interruptus kan? Kalau seperti artinya dia itu berhubungan, maaf aja ya, dikeluarkan di luar. Itu namanya coitus. Coitus, jadi hubungan yang terputus itu. Hubungan yang terputus mungkin seperti itu. Kalau itu mungkin apa masuk di ini juga ya, Pak? Di sebagai sistem mungkin ya, sistem kontrasepsi ya. Salah satu sistem. Ya, sekarang yang lagi ngetrennya itu kalau di Bondowoso ya banyak masyarakat yang ikut MOP, medis MOP. operasi pria, dan tentunya dengan syarat-syarat yang harus dilengkapi. Itu ya, tidak semuanya orang yang ikut MOP itu Minimal 35 tahun itu Iya, salah satunya. betul, iya. Terus anak minimal 2. Iya, itu pun harus besar-besar sudah gitu ya. Dan sudah besar. Dan suami istri, Pak. Iya, tentunya Suami ya, istri Mas, suami Harus- istri. Bukan suaminya datang sendiri gitu ya. Makanya dikatakan kontrasepsi mantap. Oh. Yang sudah mantap antara suami dan istri. Kenapa harus ini kan yang ikut KB ini sebagai tren baru ya. Mungkin sebagai bentuk emansipasi laki-laki gitu ya. Mungkin ya. Ini bahasa guyonannya emansipasi laki-laki. Terus itu kan apa istilahnya? Diputus saluran spermanya, atau Pak? Iya. Jadi dibuntu saluran spermanya biar tidak ada sel sperma yang ketika berhubungan itu membuahi sel telur. Kan seperti itu. Iya. Nah, ini suaminya aja yang datang kan cukup sih sebenarnya. Sebetulnya sudah cukup. Artinya kalau yang suaminya ikut MOP, jadi yang perempuan nggak usah ikut, Mas. Ya. Kalau dua-duanya ikut namanya double kontrasepsi, ngapain? Iya, nggak ada efeknya, gitu ya, nggak ada efeknya. Karena kalau sudah suaminya ikut seperti itu, dipastikan dia tidak bisa membuahi, tidak bisa menghamili. Dengan itu caranya. Tadi itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah diberikan. Tidak gampang, Mas, gitu ya. Ada informed consent-nya. Ada hitam di atas putih. Oh, jadi tidak, misalkan anak saya sudah 2, kemudian usia sudah 45 tahun, sudah berkeluarga 15 tahun. Terus saya kepingin ikut MOP. Saya datang sendiri nih, Pak, saya ikut MOP. Saya ikut MOP. Secara prosedur tidak bisa dilaksanakan langsung ya. Saat itu juga nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Kenapa sih, Pak? Nggak bisa langsung? Karena gini, Mas. Pertama, untuk MOP itu kan membutuhkan dokter. Iya, dokter yang menindak itu dokter. Tindakan medisnya itu dokter. Kalau cuma satu orang itu tidak bisa. Minimal. Oh, paket. Iya, minimal 5 orang lah. Ya, jadi dokternya sekalian. Iya, gitu sekalian. Kedua, kami tidak bisa melayani juga. Misalkan jenengan saja yang datang ke kami, Pak, saya mau ikut MOP. Nah, di sana harus ada yang mendampingi istrinya. Minimal kami selaku penyuluh. Istrinya sendiri ya, Pak ya? Iya, bukan istri tetangga ya. Minimal kami mendatangi ke rumah jenengan ya ada istri, sama-sama ada. Jadi bener survei. Iya. Beneran langsung. Bener survei, si istri ada, diberikan KIE dari petugas KB sana, konseling, dan diberikan edukasi
ini loh Bu MOP seperti ini. Kalau Bapak sudah ikut MOP ini tidak bisa mendapatkan keturunan. Gitu ya. Kayak saya dulu pernah mengikuti pemutaran film. Oh iya. Ya, yang Pemutaran. misbar, yang karena tempat saya di kampung. Iya. Saya orang dusun juga, Pak. Jadi ketika ada pemutaran film dari Dinas KB dan kalau nggak salah satu departemen yang sudah dibubarkan, itu departemen penerangan waktu itu di situ ada bahkan pembagian alat kontrasepsi, pil KB dan lain-lain. Masih sekarang. Masih Mas. Iya. Artinya bagi pasangan usia subur. Oh. Iya. Itu sudah program pemerintah, itu sudah gratis ya, baik pil ya suntik itu gratis. Pak, Asalkan ini mohon maaf ini Pak, saya Iya. potong. Kalau bagi-bagi kondom. Nah, kita masyarakat yang agamis kan. Bagi-bagi kondom. Ini malah bisa nanti ada tudingan ya. Pegawai PLKB malah ngasih kondom malah mendukung perzinahan. Gitu Mas ya. Bukan seperti itu maksudnya. Kita memberikan kondom itu dengan pasangan usia subur yang sudah punya pasangan. Ya artinya di sini pasangan usia subur. Ya. Bukan jamur. Tahu jamur? Jamur itu apa? Tanda usia umur. Iya. Ya kalau jamur kan nggak perlu alkon sudah Pak ya. Jangan. Iya. Itu istilah kami cuma. Iya. Sampai ada istilah-istilah seperti itu saking berusahanya untuk merangkul masyarakat. Gitu. Kalau jamur di istilah kami tidak ada, cuma istilah-istilah teman-teman di lapangan kan gitu. Jamur gitu. Kalau uus itu di KP wanita usia subur. Jadi kalau sudah mempunyai pasangan, dia mau minta pil atau kondom, monggo dipersilahkan ke bidan atau ke kami. Dengan catatan ya itu kan harus itu kan di situ ada KK, ada KTP. Karena seperti itu nggak moro-moro datang. Tidak moro-moro dikasih ini kondom Pak. Ini Bu kondom tidak seperti itu. Jadi mudah-mudahan menghapus paradigma yang petugas KB ini memfasilitasi sesuatu yang kurang baik gitu. Jangan seperti itu juga gitu kan. Seperti ini lagi kasusnya ya. Metode kontrasepsi jangka panjang MOP. Ada sebagian masyarakat itu orang yang ikut MOP itu seperti dikebiri. Ada yang seperti itu. Itu salah, kan beda, Pak. Salah total itu. Kalau dikebiri kan tak hudip, tak cengkeng. Tak udi. Tak hidup. Kalau dikebiri memang dibunuh nafsunya. Ditiadakan nafsunya. Kalau ini kan salurannya sel spermanya itu diputus atau dilek atau kalau mohon maaf ini ketika berhubungan dia tetap keluar cairan tapi tidak mengandung sel sperma. Kan seperti itu. Masih ya. Mau kebiri kan jadi zaman-zaman Mesir kuno jadinya ya. Jadi ketika masyarakat memberikan informasi seperti itu langsung saya kasih tahu. Ini bukan seperti kucing. Kan kalau dikebiri badan kucing itu ya. Lempo Ini bukan kucing gitu ya. Ini MOP cuman sel. Sel spermanya. Dan makanya harus itu ya setelah proses operasi dilaksanakan ada anjuran tetap ketika berhubungan tetap pakai kondom dulu ya untuk menjaga kemungkinan itu. Kemungkinan masih ada sisa-sisa sperma. Takut pas yang selnya itu bandel. Iya, itu. 20 kali itu kan bisa dirapel. Tidak harus 20 hari. 20 kali dijadikan 2 hari kan bisa. Tinggal karena roen karena bisa aja gitu. Ya perkara setelah itu pas KEK-an ya sudah urusan sampean gitu kan. Ya, tapi gini, secara teori kesehatan itu memang enggak ada ya. Orang yang ikut MOP itu tambah greng, enggak ada. Tapi ketika kita itu terjun ke masyarakat yang sudah ikut seperti itu, secara ilmu kesehatan tidak ada ilmunya, dia itu tambah greng. Nah, ini yang menarik. Ini sempat yang dari tadi sempat mau saya tanyakan. Cuman gini, ada beberapa saya ambil itu random, Pak. Random, ada beberapa teman-teman yang di beberapa daerah juga, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Surabaya gitu. Beliaunya ikut program MOP. Dan
keluhan, bukan keluhan ya, yang disampaikan ke saya. Ini saya percaya karena teman-teman akrab itu. Tak sakean tengah katanya. Bisa jadi. Tapi secara kesehatan enggak ada ya Mas, enggak ada ilmunya ya. Iya. Di luar itu, di luar konteks. Saya nggak itu. percayanya karena secara logika apa hubungannya gitu kan? Mungkin secara logika gini Mas, kalau menurut saya kenapa dia kan tenang. Oh. Biasanya setiap bulan pakai pil yang istri iya. minum pil atau suntik, Oke. selamanya dia sudah tidak pakai apa-apa. Mungkin seperti itu menurut saya lah, iya. Bener masuk akal itu. Kalau itu masuk akal Pak. Nah ini bisa saya terima kalau ini. Kalau ini bisa saya terima. Jadi ketika pikiran kita tenang, Iya, kan sudah pikiran tenang semuanya kan oke, metabolisme tubuh itu akan meningkat. akan meningkat Karena penyakit apapun berawal dari pikiran. dari pikiran. Kalau sudah khawatir, Betul. sama seperti pandemi kemarin, Pak. Iya. Kalau khawatir sakit ongku. Artinya kembali lagi seperti anak muda lagi, pandangan hidup. Iya. Sekali pandang hidup. Sekali pandang hidup. Karena ada 3 Mas ini Mas. bener. Ada sentuhan hidup, Oke. pandangan hidup. Oke. Yang ketiga ini adalah Perjuangan hidup. Perjuangan hidup. Iya. Ada lagi, Pak. Apa, Pak? Sudah dipandang, sudah disentuh, sudah berjuang, kita hidup. Itu ada lagi. Iya benar ditanyakan itu. Itu ada lagi. Dan mungkin saya akan nggak lama mengalami itu. Nggak lama lagi mungkin mengalami. Jadi kalau sudah kayak gitu, sudah lama nggak perlu pakai kontrasepsi. Jangan dicublesi istrinya tiap bulan. Sudah nggak perlu MOP juga. Loh kok bisa? Ya Pak Eman pada reman tahu di Odin. Sudah diapa-apain nggak itu. Jadi kasus-kasus seperti apapun bisa dengan mudah dikelupas, bisa dengan mudah dicarikan solusi kalau suami dan istri itu kompak. Iya betul, iya. Kalau satu aja berjalan timpang, nggak bisa dak, iya. Timpang, harus dua-duanya berjalan. Ini Iya. biasanya yang paling males untuk konsultasi itu suami, Pak. Biasanya yang paling males itu itu saya aja. Kalau suami-suami yang di sini kan enggak males. Saya aja yang paling males biasanya. Makanya istri itu kalau di rumah itu segalanya, Mas. Segala-galanya. Artinya apa? Dia bisa bekerja di sana ya. Orang bekerja ini tidak harus kerja di kantoran, Mas. Benar, Iya. benar. Kita melihat seorang istri ya bangun tidur ya. Kalau dia itu digaji itu ya berapa? Sampai mau tidur lagi si kora-kora, nyuci, kalau punya anak si nyuci anak. nyusui. Saya kira itu Belum nyusui bapaknya. Multi talent ya. Multi talent. Makanya itu tadi ibu baru Iya. bapak. Iya betul. Itu kan. Betul, iya, betul. Karena surga katanya ada di telapak kaki ibu. Iya. Ibu seorang istri kan bisa mendorong pekerjaan suami, Mas, seperti itu. Tapi jangan disalahartikan terus telapak kakinya ibu dibawa kemana-mana. Ibunya direret itu. Kalau kata teman saya gini, Mas, satu orang itu sudah mendoakan kita, apalagi 2 orang katanya. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya. Ini cuman Benar. guyonan Benar. aja. Itu buat kita aja. Iya. Rasa kita berdua. Kalau saya lain. Kalau saya gini punya istri 4 karena di dalam Al-Quran memang ada ya sih. Iya. Istri 4 itu. Kalau saya lain, tak kasih apa? Kasih omplong, duduk di Indomaret. 1, 2 suaminya. Iya. Nanti istrinya Nyaman. enggak cuma sekedar bilang aja itu. Ada lagi? Mas Ali? Pertanyaan terakhir dari Faisal Sumaryanto di nomor WhatsApp 1717. Assalamualaikum Bapak, mohon izin tanya ke pendapat pribadi atau lepas dari tugas Bapak di Dinsos. Tanggapan anak remaja sekarang yang mudah mendapatkan alat kontrasepsi terutama kondom. Kalau menurut Bapak pribadi sebaiknya ada peraturan khusus dan ketat untuk mendapatkan kondom tersebut enggak? Oh gitu ya. Pemberian kondom itu Mas tidak apa yang saya katakan tadi itu tidak sembarangan Mas gitu ya. Saya kira itu mendapatkan dari teman atau apotik itu sekarang kan sudah bebas sekarang itu. Kalau dari kami Di minimarket ada. Iya di toko-toko biasa juga ada kok Mas. berarti kembali kepada dirinya. Ya, Mas. kembali ke pola pikir lagi. Pola pikir.
akhlaknya, Ya. terus agamanya itu memang harus dimapankan. Karena situasi sekarang ini kan beda dengan situasi dulu Mas Benar, ya. benar. Kalau sekarang iya belum tentu ya. Kalau dulu julunan Manut tuh ya. manut sungguh. Engki, Kalau Mas. sekarang karena gini ya, kita melihat dunia itu ya, kalau dulu butuh uang yang sangat banyak sekali. Benar. Kalau sekarang Setuju saya. kita tidak harus pergi ke luar negeri, di dalam kamar dengan paket data yang minim, Iya. dengan satu jari kita bisa melihat dunia. Betul kan Mas? Benar. Ya? Benar. Pingin Amerika, ya. Pingin yang bagus, ya. Keluar semuanya. Keluar semua. Seperti itu. Maka intinya untuk saat ini adalah akhlaknya dulu, gitu ya. Akhlakul karimahnya. Jadi paling kita kan bimbing anaknya ya Pak ya. Iya, minimal di dalam keluarga karena pendidikan yang utama, pendidikan yang pertama itu adalah keluarga kita. Itu ya. Keluarga kita. Kalau bapak itu katanya orang Madura, kami mancing, anak-an Aku main buru. Kan seperti itu Mas ya. Mungkin ini filosofisnya yang memang benar-benar Filosofinya memang seperti itu. mantap, Iya. bagus seperti Masuk. itu Mas ya. Masuk. Ya itulah kehidupan sekarang. Mari kita jaga anak-anak kita, jangan sampai terjun ke hal-hal yang negatif ya. Apalagi dengan adanya HP kita bisa menuju surga bisa, Iya. menuju neraka bisa. Iya, ya seperti itu. Itu adalah tidak lepas dengan bimbingan orang tuanya seperti itu Mas ya. Jadi tetap diusahakan kita tidak menjadikan diri kita apatis, itu aja. Iya. Kita tidak menjadikan diri kita apatis. Kita terbuka dengan perkembangan zaman, tapi kita juga setidaknya masing-masing diri kita sendiri itu punya norma-norma dan dogma-dogma sendiri. Memang iya. Setidaknya seperti itu. Manusia tidak ada yang sempurna memang. Benar. Seperti itu ya. Kita, anak kita sekarang zamannya HP. Anak kita jangan dibelikan HP. Mas. Gaptek Pak jadi. Gaptek. Kan Jadinya susah kan ya. Iya. Artinya kontrol dari orang tua itu memang harus ada. Pendampingan sama anak ada ya. Dan kadang-kadang kita sebagai orang tua itu lebay. Iya kan? iya. Kalau dulu Pak, kita sudah biasa. Mungkin Pak Agus sama saya mengalami ya masa-masa dipukul penggaris. Iya. Biasa sudah Itu sudah biasa. Sama Mungkin Pak. ditampar, Iya. ya. Mungkin ada juga dijewer dan lain-lain. Itu kita mengalami hal-hal semacam itu. Tapi saat-saat ini, akhir-akhir ini ada aturan-aturan yang saat ini juga sedang digodok ya. Belum turun undang-undangnya. Saya ngikuti perkembangan itu bahwa tenaga pengajar, tenaga pendidik tidak diperkenankan bukan hanya main fisik, menghardik saja itu nggak boleh. Kalau saya pribadi tidak sepakat itu Mas. Ya, karena kita ngalami dulu, Iya. ya kan. Kadang-kadang kita itu butuh dibentak. Iya. Gini. Gitu. Betul Pak. Kalau dalam keluarga itu ya, salah satu itu harus ada yang ditakuti. Harus ada yang kereng. Kalau menurut saya Ya. pribadi, terlepas dari aturan itu ya. Benar, Iya. Kalau menurut saya harus ada yang ditakuti. Kereng. Bener. Kalau udah ada yang kereng Mas. Ya, apalagi zaman Kalau sekarang. dulu orang Wes. tua sama kiai sama guru, iya makasih Pak Guru, anak saya kemarin dipukul, kenapa Pak? Ini ya karena gini. Kalau gini, sekarang ya kan? jangan. Kalau sekarang dipukul gurunya masuk penjara. Iya, ya itu. Jadi kan Artinya apa ya? Nyaman tak nyaman itu. nyaman tak nyaman. Seperti itu. Benar, nyaman tak Kasihan nyaman. padahal guru itu adalah mengajak kita untuk tahu, ngerti. Kita Itu sebagai kan orang dari tua guru. kadang-kadang itu lebay. Kita nggak terima anak kita dikasari gitu. Iya. Kita nggak terima. Bahkan sampai ada kata-kata kalau memang tidak mau seperti itu, ajari sendiri anaknya. Ya, Buat itu sampai raport ada, sendiri ya, sampai anaknya, ada yang kan seperti itu, kan, gitu ya. kan. Jadi macam-macam. Kan kasihan sama guru kita. Luar biasa bincang-bincang kita. Pak, terakhir nih Pak, closing statement Pak untuk teman-teman ya, untuk pendengar Radio Pratiwi, untuk masyarakat Bondowoso juga, monggo Pak. Baik, untuk masyarakat pencinta Radio Pratiwi se-Kabupaten Bondowoso, tentunya kami mengajak jenengan semuanya ya, di era yang begitu canggih sekarang ini, jangan sampai anak-anak kita itu dinikahkan terlalu mudah, ya.
minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Tentunya kalau sudah di umur itu, dia di 21 dan 25 semuanya itu sudah siap insya Allah terhadap ekonominya sudah mapan juga, psikisnya mapan juga. Dan kami ucapkan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Kabupaten Bondowoso, jangan sampai putra-putra kita itu bergaul sama hal-hal yang tidak baik lah gitu ya. Ya, seperti itu, banyak teman itu memang wajib kita banyak teman, tapi tetap dalam pengawasan. Intinya tetap terkontrol orang tuanya. Karena satu kata, kalau orang tuanya kencing lari ya kencing berdiri, anaknya pasti kencing berlari. Mungkin seperti itu closing statement kami di Radio Pratiwi FM. Terima kasih dari kami, Mas. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita bareng Pak Agus dan Mas Sofi ya. Jadi mungkin sekedar tambahan, tetap dibangun komunikasi ya dengan Balai KB di tempat tinggal Anda, di wilayah kecamatan Anda tinggal, tetap dibangun komunikasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam rangka bersama-sama kita mencegah stunting ya, memberantas stunting, karena itu tadi salah satu bagian dari upaya pencegahan stunting yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bondowoso. Jadi, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami dan segenap kru yang bertugas mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.